Karena tadi kalau bandingannya 4 perempuan dipimpin orang tidak soleh, berarti ada masalisasi orang tidak soleh. Nak dibina orang soleh berarti ada masalisasi orang soleh. Ya, tapi syaratnya ojo tambah sitok ujul sitok. Lah nah iku ora sitok papat, Kang. Tapi secara akal kita tetap tahu kenapa pernah boleh poligami dan sampai sekarang boleh. Soal rawani nglakoni ora usah ora masalah, iku urusan masing-masing. Tapi tahu logikanya, nggih tahu. Lah hikmah tahu logikanya gak janggal mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu sebagai ulama, kamu harus tahu hujahnya karena kalau yaitu tadi, kalau diproduksi orang kafir ya akan produksi orang kafir, kalau dikeloni wong Islam yang produksi itu sirinya kenapa amat halal. Tapi halal ini pilihan, kamu boleh saja enggak ngeloni, tapi jangan kebalikan. Sama pedang atau senjata yang dimiliki bajingan, kamu boleh saja enggak pakai, tapi jangan kembalikan. Karena kalau kamu kembalikan dipakai kekuatan kefasikan bajingan. Wahakata dan seterusnya. Makanya dibutuhkan ulama untuk menjelaskan hikmah-hikmah hukum nopo Islam. Meskipun misalnya kayak sekarang kamu dakwah, ya kamu harus tahu seperti itu. Misalnya taruh saja gini, ada satu kampung yang non muslim 500, yang muslim 500. Ini hukum demokratis saja. Ini rungokno tenan, ben para pangeran. Ada satu kampung, misalnya Bedugan sini ya, yang 500 non muslim, yang 500 muslim. Enggak, hukum demokrasi, enggak usah pakai hukum perang. Kemudian yang orang kafir 500 itu atau orang fasik atau apa saja yang enggak soleh, ini papat kabeh. Atau anaknya bojone sitok tapi anaknya aki-aki. Taruh saja misalnya bojone sitok tapi anaknya 10. Berarti 500 kali 10 piro, Mas? Gak iso mesti matematika dene. Piro, Kang? 500 kali 10. 5.000. 5.000. Sing wong soleh duwe bojo mok sitok, anake mok loro. Piro? 1.000. Ini andekan nanti pilkades pakai demokratis yang menang kafir. Gara-gara mayoritas ning perapatan yo kafir, ning dalan-dalan yo kafir karena apa? Mayoritas. Di sini dalam konteks seperti ini orang Islam wajib di anak akeh, kabeh haram. Haram tenan dalam konteks yang gambarannya seperti ini. Makanya Nabi ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul umam. Cung kena nikah golek cawe tok sing anake wakih. Karena dalam konteks ini kompetisinya mau ndak mau akeh-akehan anak. Sing anak walian. Sing wong Islam anake 10, sing wong kafir anake loro. Ning perapatan ya wong Islam, ning ratan wong Islam, sing nganggur ya Islam. Semua orang ngidul ya. Sehingga kok ning warung dibagi wong Islam. Harus saja sing wong kafir ning warung iku loro, sing wong Islam 10. Akhirnya maca selawat ya tenang, ben ndi ben masjid, ben ndi ben ngaji, tenang ae. Tapi nak walian sing kafir 20, sing Islam loro, apa ning ndi? Kadose badhe mriko. Kan bingung ya. Nah, di sini kenapa Nabi itu kadang unik mengatakan, "Cung kowe anak sing." Lah saiki wong ora ndelok asal usul hukum negara wis Islam kabeh anake tetep akeh lah. Akhirnya pengangguran akeh kan. Lah iku jenenge wong sing ora roh usul fikih. Wis ngajine wis ora nganggo usul. Jadi nak usul fikih konteksnya seperti itu, cara pandangnya seperti itu. Mulane adinu aklun waladina liman la aklala. Sugih nggih ngoten padha. Kowe kudu wajib sugih, bandingannya seperti itu. Ada non muslim 500, wong Islam 500. Sing iki sugih, non muslim sugih. Wong Islam buruh, akhirnya jam salatnya enggak boleh nih. Tapi nak walian sing sugih Islam wajib salat. Sing ra salat ra untuk pekerjaan kan bingung kabeh. Jadi makanya di sini ini kadang-kadang Islam itu memperlihatkan sebagian hukum Islam itu dinalar, itu mau. Kenapa harta rampasannya orang kafir menjadi halal? Bukan karena ainnya menjadi halal, tetap sangka dunyane wong kafir haram. Masalahnya kalau dipakai mereka lebih buruk, maka Allah menghalalkan untuk dipakai orang Islam dalam konteks perang, maksudnya rampasan perang. Ojo terus kowe nyolong saiki mboten angsal tetep nyolong. Itu tidak fair karena mendapatkannya. Lah saiki nggih sami. Dunyane Fir'aun sing dipangan Nabi Musa. Nah sing dipangan Nabi Musa yo halal karena nanti fungsinya menjadi ibadah. Sing dipangan Fir'aun yo haram mergo fungsine dadi kurang ajar. Wah kadal. Paham gitu terus sampean ra usah janggal kenapa ada apa tadi?
napa jenenge harta rampasan terus wonten amat. Nggih bojo akeh nggih ngoten sami mawon logikane. Kalau ada 4 perempuan, 4 perempuan dibina orang soleh, berarti Anda membina orang lebih banyak. Bina 1 saja baik, apalagi bina 4. Asal mampu loh. Karena tadi kalau bandingannya 4 perempuan dipimpin orang tidak soleh, berarti ada masalisasi orang tidak soleh. Nah dibina orang soleh, berarti ada masalisasi orang soleh. Ya, tapi syaratnya ojo tambah sitok ujul sitok. Lah nah itu ora sitok papat Kang. Tapi secara akal kita tetap tahu kenapa pernah boleh poligami dan sampai sekarang boleh. Soal rawani nglakoni ora usah ora masalah iku urusan masing-masing. Tapi tahu logikanya nggih, tahu. Lah hikmah tahu logikanya gak janggal mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai ulama hanya punya kepentingan satu, orang itu tidak janggal dengan nabinya. Kalau bolak-balik matur teng ngaji teng mriki, saya masih ingat betul. Dulu ketika Agim poligami dan akhirnya jatuh, itu sebetulnya enggak masalah karena hanya seorang Agim, itu urusan beliau lah. Enggak masalah urusan masing-masing. Yang menjadi masalah kemudian ada satu media nasional yang terus menyorot tentang jeleknya dan enggak menyebut Agim lagi. Poligami itu buruk, bukti hiperseks, menterlantarkan istri pertama, digugat. Semua penulis begitu. Nah itu terselip supaya orang janggal dengan poligami. Nah wis janggal be poligami, ben janggal be Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita anti. Sebenarnya kalau orang janggal sama Agim pribadi, janggal sama saya, janggal sama Mustafa itu enggak apa-apa. Tapi kalau orang Islam dilatih janggal sama poligami, kemudian janggal sama nabinya. Nah ulama itu punya tugas supaya memaklumatkan itu. Bahwa itu rasional. Karena kalau jumlah orang Islam banyak lebih baik, orang soleh banyak lebih baik. Soal kita tidak berani urusan nggak usah poligami seperti bojo pemenang. Wah, itu tetap wedi nek iku permanen kan iku. Poligami tetap wedi. Tapi itu seonako itu sesuatu yang berbeda. Lah nek wedi gampang terus nyolong-nyolong nak payu kan enggak masalah. Asal payu ae, tapi masalah di belakang. Nah tapi kalau delian biasanya enggak melahirkan generasi yang baik. Terus rodo idiot anaknya macam-macam mergo kurang warisan, kurang macam-macam. Terus melahirkan generasi pembohong mergo biasa bodoni. Nak wani ya diresepseni. Wah urun pokoknya. Agar sing wani poligami tenanan resepsi tak bayari. Tapi resepsi lho. Oh wani bayar tok ora wani napa? Tak undang kabeh sing ngaji Jalalain. Resepsi tapi syaratnya napa? Wah, kodang tenan. Nak ben perang Brontoyuda. Lho kula nu sering diskusi ngoten karena tadi itu. Aja sampai wong Islam janggal ambek nabinya. Mergo ciri khas nabi itu rasional paling tinggi. Itu tadi, kenapa Nabi punya istri banyak? Kenapa Nabi menyarankan punya anak banyak? Itu ulama tahu logikanya tadi. Kalau Anda kompetisi di satu kampung, Anda kalah populasi, pasti kalah tradisi. Suatu saat mereka akan dominasi. Tapi kalau kita yang menang, kita yang menciptakan tradisi. Karena kita orang baik, tradisi kita adalah sholat, baca tasbih, ngaji. Nah setelah kita mayoritas ya tidak mendesak poligami. Karena tradisi ini sudah benar. Bahkan kalau kita istri banyak, anak banyak malah melahirkan masalah. Bapak es nganggur kok anaknya akeh, kenapa pengangguran kan? Wong kiai ra kramat bojone akeh. Wes ngerti-ngerti ilang sitok butune buling-buling kuru-kuru cilik-cilik wes. Aneh-aneh wae. Tapi apapun itu kita tahu logika sing dibangun para napa?